Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Melisya Putra dan partner saya Arifo Eltano. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan apa itu pasar uang obligasi dan reksadana. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah, pemerintah negara asing, perusahaan asing yang dibeli oleh perorangan, masyarakat, perusahaan yang dikelola oleh perusahaan investasi, perorangan, atau pihak ketiga. Selanjutnya pemerintah pusat, daerah, atau negara lain. Perusahaan asing yang menerbitkan obligasi membayar bunga melalui perusahaan investasi kepada perorangan, masyarakat, perusahaan yang membeli obligasi. Harga obligasi akan naik jika permintaan naik dan harga obligasi akan turun jika permintaan sedikit. Karena masyarakat memperjualbelikan obligasi, maka disebut pasar uang. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan obligasi. Dari kelebihan, risiko sangat kecil dan dijamin pemerintah bisa memberikan kepastian imbalan hasil investasi. Kupon dibayar setiap bulan, dan kekurangannya hanya bisa dibeli saat masa penawaran dengan tujuan tertentu. Oke, selanjutnya syarat OJK. Yang pertama, perusahaan yang bersangkutan telah dinyatakan memiliki nama dan reputasi yang baik. Yang kedua, laporan keuangan perusahaan bersangkutan telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar selama 3 tahun. Terakhir, berturut-turut perusahaan selalu mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Pihak yang berhak menerbitkan, yang pertama adalah perusahaan pemerintah pusat atau daerah. Yang kedua, pemerintah negara lain. Yang ketiga, perusahaan asing. Oke. Alasan menerbitkan obligasi. Yang pertama, penerapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan obligasi atau pencetakan obligasi lebih murah dibandingkan menerbitkan saham. Ketiga, pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham yang bisa dikenal dengan obligasi konversi. Selanjutnya kita akan bahas alasan membeli obligasi. Yang pertama, obligasi diterbitkan oleh institut yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Nomor 2, dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang ataupun pemegang obligasi terdesak oleh kewajiban membayar utang. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis obligasi. Obligasi tanpa kupon atau biasa disebut zero coupon bond. Obligasi yang tidak memberikan kupon, pemegang atau akan mendapatkan keuntungan dari nilai selisih harga pasar dengan harga beli. Obligasi tingkat bunga mengambang, floating rate bond, yaitu suitable bond, menerima pelunasan sesuai dengan nilai par sebelum jatuh tempo. Jump bond, memberikan tingkat keuntungan kupon yang tinggi, namun resiko juga tinggi. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Raihan Melisya Putra telah menjelaskan tentang obligasi. Selanjutnya saya menjelaskan tentang karakteristik obligasi. Yang pertama yaitu memiliki masa jatuh tempo. Masa berlaku suatu obligasi sudah ditentukan secara pasti pada saat obligasi tersebut diterbitkan. Misalnya 5 tahun, 7 tahun, dan seterusnya. Artinya, jika telah melampaui masa jatuh tempo, maka obligasi tersebut otomatis tidak berlaku lagi. Yang kedua, nilai pokok hutang. Besarnya nilai obligasi yang dikeluarkan sebuah perusahaan telah ditetapkan sejak awal. Obligasi tersebut diterbitkan, misalnya PT ABC menerbitkan obligasi sebesar 100 miliar. Umumnya, obligasi memiliki pecahan sebesar 50 juta. Berarti bahwa jumlah obligasi yang diterbitkan tersebut adalah sebanyak 2.000 obligasi. Pecahan obligasi dikenal dengan istilah denominasi. Jika seorang membeli sebanyak 2 obligasi kali 50 juta atau secara setara dengan 100 juta, nilai pokok utang sebesar 100 miliar wajib dikembalikan perusahaan ketika obligasi tersebut jatuh tempo misalnya 5 tahun. Yang selanjutnya, kupon obligasi. Pendapatan utama pemegang obligasi adalah bunga yang dibayar perusahaan kepada pemegang obligasi pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Misalnya, setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan sekali. Pada obligasi, istilah bunga umum disebut kupon. Kupon merupakan daya tarik utama bagi para investor untuk membeli obligasi karena kupon merupakan pendapatan pasti yang diterima pemegang obligasi selama masa berlaku obligasi tersebut. Kupon yang dibayar perusahaan penerbit obligasi dapat berupa: yang pertama, kupon dengan tingkat bunga tetap misalnya 17% setiap tahun. Yang kedua, kupon dengan tingkat bunga mengambang, artinya bahwa tingkat bunga yang diberikan tidak tetap atau tergantung tingkat suku bunga yang sedang berlaku.
Yang ketiga, kupon dengan tingkat bunga kombinasi atau gabungan antara tetap dan mengambang. Yang keempat, peringkat obligasi. Agar investor memiliki gambaran tingkat risiko ketidakmampuan perusahaan dalam membayar, maka di dalam dunia surat utang atau obligasi dikenal suatu tingkat yang menggambarkan kemampuan bayar perusahaan penerbit obligasi. Tingkat kemampuan membayar kewajiban disebut dengan istilah peringkat obligasi. Yang kelima, dapat diperjualbelikan. Sebagai surat berharga, obligasi dapat diperjualbelikan seperti halnya saham. Jika suatu saat nilai obligasi meningkat, maka pemegang obligasi dapat menjual obligasi tersebut melalui dealer atau pialang obligasi. Pialang obligasi akan menerima fee atau transaksi obligasi tersebut. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian membeli obligasi. Yang pertama, keuntungan membeli obligasi yaitu memberikan pendapatan tetap berupa kupon. Yang kedua, keuntungan atas penjualan obligasi. Dan kerugian membeli obligasi. Yang pertama, resiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun mengembangkan pokok obligasi. Dan yang kedua, resiko tingkat suku bunga. Sekian penjelasan tentang pasar uang obligasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.